Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, ternaknya juga sehat. Saya hari ini mau nanya ke teman-teman, biasanya pakai seratnya itu apa sih bahannya gitu loh? Apa itu harus kangkung? Apa itu harus rendeng kedelai, apa itu harus misalnya kulit kacang. Jadi sebenarnya nggak gitu teman-teman. Serat itu bisa kita ambil dari mana aja, yang paling dekat dengan lingkungan teman-teman, yang paling murah di lingkungan teman-teman. Jadi motivasi awalnya itu cari yang paling murah, tapi juga bukan berarti mentang-mentang paling murah terus sembarangan, enggak. Jadi beberapa limbah pertanian itu bagus banget buat mencukupi kebutuhan serat ternak. Misalnya tebon itu bagus teman-teman. Mau tebon basah atau tebon kering nggak masalah, tapi kalau saya sih lebih suka kering karena bisa disimpan dalam waktu lama. Di slabnya juga mudah, jadi disimpan itu nggak busuk. Terus kalau misalnya tebon nggak ada, rendeng kacang itu juga bisa teman-teman. Kacang tanah itu daunnya atau batang kacang tanah itu bisa buat temen-temen untuk dikeringin terus cacah pakai mesin chopper, itu juga nggak masalah, itu juga bagus. Jadi teman-teman jangan terpaku pada sebuah rumus ilmu pakan tertentu. Maksudnya kalau misalnya saya kemarin bikin pakan bahan-bahannya ini, jadi teman-teman jangan terlalu fokus sama persis bahan-bahan seratnya, karena kalau misalnya teman-teman mau nyamain persis, teman-teman nggak ngelihat di lingkungan sekitarnya, nanti malah teman-teman maksain beli yang mungkin dari jarak teman-teman itu terlalu jauh, ongkosnya mahal, terus harganya mahal, jadi nggak ketemu HPP-nya yang menguntungkan. Jadi kalau misalnya serat itu bisa diambilin dari mana aja, yang penting memenuhi kebutuhan serat ternak. Selain batang kacang, teman-teman juga bisa pakai kulit kacang kacang tunggak atau kulit kacang hijau, itu juga bisa teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa pakai kulit kopi, itu juga bisa. Terus kalau misalnya di tempat teman-teman banyak daun-daun pisang gitu, daun-daun pisang yang melimpah gitu, teman-teman juga bisa cacah daun pisang, bisa dikeringin sebelum dicuper atau sesudah dicuper dikeringin juga nggak masalah. Atau mungkin teman-teman bisa pakai rendeng kedelai kalau misalnya di tempat teman-teman penghasil pertanian kedelai banyak, itu nggak masalah teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah fokus sama rendeng kangkung. Kalau misalnya harganya pas lagi mahal, teman-teman nggak usah maksain. Jadi prinsip dasar kita bikin pakan itu, yang penting nutrisinya tercukupi, dan itu bisa diganti dengan bahan alternatif lain selama kandungan seratnya atau kandungan proteinnya sama. Jadi misalnya konsentrat juga nggak harus merek tertentu, merek apa aja yang penting protein kasarnya kalau bisa 14% ke atas. Terus misalnya tetes tebu misalnya nggak ada ya teman-teman, nggak apa-apa nggak pakai tetes tebu gitu, tetap jadi. Yang penting itu hasil akhirnya tuh dombanya doyan, lahap, rakus, dan menghasilkan pertumbuhan berat badan yang maksimal. Itu aja. Jadi nggak perlu teman-teman pakai pakem yang bener-bener ketat, bener-bener ini nggak perlu. Jadi teman-teman bisa ganti alternatif bahan pakannya dengan
eh, bahan pakan yang sesuai sama lingkungan teman-teman yang paling melimpah. Kalau misalnya teman-teman ada rumput liar yang maksudnya tapi nggak keras ya rumput liarnya. Kalau kalau rumput gerinting itu kan keras. Kalau misalnya dia kering, dia dicuper itu keras teman-teman. Memang domba nggak begitu suka. Tapi selain rumput itu, misalnya rumput alang-alang atau misalnya rumput yang rumput uton atau rumput apa itu, kalau misalnya teman-teman bisa ngarit dalam jumlah banyak, bisa dikeringin terus bisa cacah, bisa disimpan, itu juga nggak masalah. Nggak harus tebon, nggak harus kangkung kering. Tapi saya rasa kalau tebon tuh gampang teman-teman. Tebon tuh banyak di daerah dataran rendah itu banyak. Misalnya di daerah sini itu tebon tuh melimpah. Terus kalau misalnya teman-teman ada selamper, kalau misalnya orang lagi nyelep tebon tuh, selampernya juga bisa teman-teman manfaatin. Di tempat saya selamper itu gratis teman-teman. Itu tinggal saya ngumpulin seberapa kuat saya ngumpulin tuh bisa. Apalagi kalau pas lagi panen gini, selamper tempat saya itu banyak. Itu selamper itu bisa saya pakai juga untuk memenuhi kebutuhan serat. Jadi buat tambahan kebutuhan seratnya. Jadi itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Menurut karena banyak dari teman-teman semua yang masih bingung, yang bener-bener nyari kangkung sampai ini nanti jatuhnya harganya kemahalan. Lebih baik teman-teman ganti pakan alternatif lain yang bisa menggantikan kebutuhan seratnya. Nggak masalah teman-teman. Makasih teman-teman udah nonton sampai habis. Makasih udah nggak skip. Jangan lupa ikutin saya di IG Raja Kaya Farm, Facebook juga sama, TikToknya sama. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Share ke teman-teman semua kalau misalnya video saya bermanfaat. Terus teman-teman kalau lagi nyari bibit, jangan lupa hubungin saya. Insya Allah nanti saya cariin, saya hubungin ke supplier saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat bibit terbaik, bisa panennya lebih cepat, keuntungannya juga lebih cepat. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.